sebentar sebelum saya melanjutkan lebih dalam lagi, eh, saya ditegur teman saya di mana selama ini saya tidak pernah menanggapi orang yang menyenggol saya ataupun menyakiti saya, dan karena teman saya selalu mengingatkan bahwa saat dia menyakitimu, dia itu ingin menunggu reaksimu. Selama ini kamu dihina dan caci maki, kamu diem aja. Nah, kebetulan kemarin saya merasa bahwa saya harus meluruskan nih, tapi ternyata jatuhnya di fitnah dan saya sendiri keceplosan ngomong, mungkin saya ngomongnya ugal-ugalan karena terpancing emosi, keadaan panas juga. Jadi sekali lagi cara bicara seseorang memang harus dikontrol, bukan kalian, saya sendiri. Saya harus tepuk dada tanya selera. Dan saat saya dihujat mati-matian oleh siapapun, itu memang karma yang harus saya petik. Apa yang saya ucapkan itu akan kembali pada saya. Saya tidak menyalahkan siapapun yang membenci saya. Saya tidak menyalahkan siapapun yang menyakiti saya, ya karena memang mungkin tabiat asli saya sudah keluar gitu aja, wes. Jadi saya minta maaf buat teman-teman yang merasa tersinggung atau tersakiti dengan kata-kata sebelumnya. Ya namanya orang kadang-kadang, karena itulah saya sadar diri bahwa saat dikritik, saat diberikan informasi atau diberikan saran, bukannya ngotot, tapi lebih baik evaluasi diri. Itu yang harusnya saya lakukan ya. Jadi saya harus mengevaluasi diri saya sendiri sebelum saya menghakimi orang lain. Walaupun saya mengatakan diri saya benar, belum tentu itu adalah kebijakan. Jadi saya sempat terpancing emosi yang dimana membuat keadaan semakin huru-hara. Padahal saya selalu mengatakan pada diri saya sendiri, kehadiran saya bukan untuk menyakiti siapapun, tapi pada akhirnya ternyata kehadiran saya adalah menyakiti. Jadi saya minta maaf buat siapapun yang telah saya sakitin. Saya minta maaf dengan kesombongan dan keegoan saya, karena sebagai manusia kadang-kadang ada kilafnya. Dan terima kasih juga buat teman saya, sahabat saya, yang mengingatkan saya bahwa ini sudah lebih dari cukup kamu mengungkap masalah selama 2 tahun, lebih dari cukup di mana kamu sudah membuka semua yang selama ini dibilang tabu oleh masyarakat, di mana tentang pencucian uang, tentang ATM, tentang jual beli SIM card, tentang aplikasi bodong, tentang arisan bodong, tentang penipuan, tentang apapun itu sebenarnya sudah cukup. Dan yang paling cukup adalah membongkar aib. Seperti kejadiannya Mbak Nunung, ini sebagai pelajaran baru di mana saya tidak mempercayai kalau nggak ada surat nikah, tapi ternyata anaknya dijadikan umpan. Itu adalah hasil dari ketidakmatangan saya secara mental. Hasil dari ketidakmatangan saya secara mental ya. Kenapa? Saya tidak merasa bahwa anak kecil itu bisa ditekan oleh orang tua dan dimanfaatkan oleh orang tua. Tapi pada kenyataannya ternyata memang benar. Karena saya selalu berpikir nih, ibu yang melupakan anak kok bisa, kok tega. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa seorang ayah akan memberi tekanan pada seorang anak demi kepentingan pribadi. Saya tidak membayangkan seorang ayah memberikan tuntutan yang begitu ya, dari seorang ayah menuntut anaknya untuk mencari ibunya, bahkan dipublikasikan. Padahal hubungan mereka baik-baik saja, yang tidak baik antara orang tua dan orang tua, sementara anak dan orang tua baik-baik saja. Jadi banyak sekali pelajaran dari konten-konten saya ini ya. Banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan dari cara saya berkomunikasi dengan teman-teman, cara saya judge teman-teman. Dari situlah saya belajar untuk tahu siapa diri saya, dan hari-hari ini saya fokus untuk belajar bagaimana menjadi yang terbaik saat sudah baik. Ya, menurut kalian saya sudah baik, tapi bagaimana belajar lagi untuk menjadi yang terbaik. Jadi jangan sesekali apa ya? Menghakimi orang lain. Nah, di akhir-akhir ini saya seolah-olah menghakimi orang lain dengan cara saya, dengan versi saya ya. Kalau kalian lihat konten-kontennya zaman dulu mungkin masih nggak apa-apa ya, karena konten yang lama itu saya up lagi dan saya up lagi, dan mulai hari ini mungkin saya lebih memilih untuk mencari admin, mungkin ya, mencari admin untuk Facebook, untuk WhatsApp ya. Jadi biar saya bisa mengontrol yang mana yang harus saya up dan yang mana yang harus kita naikkan. Karena memang saya keteteran di WhatsApp ya, Mbak ya. Jadi karena yang saya bahas itu tentang yang ada di WhatsApp. Jadi saya tidak membahas yang lagi tenar, yang saya tidak membahas yang lagi
yang lagi viral. Saya itu tidak pernah membahas yang lagi viral. Tapi sebenarnya kalian membutuhkan informasi itu. Saya terlalu fokus dengan HP saya. Saya tidak pernah melihat kanan dan kiri, bagaimana keadaan kanan dan kiri. Saya terlalu fokus dengan apa yang kalian berikan dan saya menerimanya mentah-mentah. Jadi kalian bisa lihat dari SMS ini, semuanya itu adalah apa yang saya berikan hari ini adalah semuanya itu dari kalian. Dari kalian untuk kalian. Tapi salah, seharusnya saya harus lebih bijak lagi di mana banyak hal yang tidak seharusnya saya up. Sebentar ya. Jadi tidak seharusnya saya up. Ya, saya boleh meng-up tapi memberikan edukasi. Sebentar ya. Jadi mungkin saya harus lebih belajar lagi pada teman-teman yang lain bahwa kemarin-kemarin bukannya ada admin, iya ada admin, cuman seminggu sebelum saya ke Malaysia ya. Tapi setelah itu saya tidak ada admin lagi. Jadi kemarin sebelum saya ke Malaysia tuh saya ada admin, tapi sekarang nggak ada admin ya. Jadi karena itu saya akan cari admin lagi biar apa ya, yang benar-benar membutuhkan itu ada ruang untuk berbicara dengan saya. Jadi tidaklah garangan yang telepon saya layani, tapi ya kadang-kadang perlu untuk mengedukasi kalian bahwa sebenarnya di luar sana itu garangan itu bukan cuma mengancam kalian, juga mengancam saya, padahal saya adalah seorang influencer. Padahal saya adalah seorang YouTuber, mereka pun berani main-main dengan saya. Jadi buat teman-teman, saya mencoba mengupgrade diri saya sendiri untuk menjadi lebih baik. Jika ada kata-kata yang tidak menyenangkan atau ada kata-kata yang kurang baik, maka saya akan belajar lagi untuk lebih baik. Buat teman-teman yang pernah saya sakitin, ataupun yang pernah saya marahin, ataupun yang pernah saya judge secara personal, saya minta maaf, karena bagaimanapun juga di hari-hari ini adalah kita sama-sama belajar untuk lebih baik lagi, dan semoga di channel ini kita bisa lebih amanah lagi, lebih bisa belajar lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Dan karena saya sudah hampir 1,5 bulan, 2 bulan berada di Indonesia dan sedikit vakum untuk memberikan informasi, saya mohon pengertiannya juga karena sekali lagi di Indonesia sinyalnya juga sangat sulit sekali. Jadi buat teman-teman saya minta maaf karena sekali lagi sinyalnya juga tidak semulus seperti kita posisi ada di Hong Kong. Jadi harap dimaklumi ya teman-teman. Jadi kalau saya tidak begitu full merespon kalian karena bagaimanapun juga saya adalah manusia biasa dan saya membutuhkan ruang dan waktu untuk pribadi saya. Jadi saya membutuhkan apa ya? Sesuatu yang lebih baik lagi, jadi saya akan belajar untuk lebih baik lagi. Jadi sama-sama belajar. Intinya jangan baperan, betul. Jadi intinya jangan baperan. Selama ini saya bisa mengendalikan, ternyata saya bisa overload 1 kali. Jadi pernah lelah untuk mengingatkan YouTube Miss Yuni karena banyak cerita duka. Oke, jadi buat teman-teman, kasih saya saran, khususnya orang-orang yang menyayangi saya, yang pada sakit hati paling sindikat garangan atau yang cari keuntungan lanjut terus Miss Yuni, siap, terima kasih. Jadi terima kasih.